Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton? Oke, yang pasti di sini juga Bang Billy mau sapa nih buat pemirsa yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang ada di rumah juga berikan komentar kalian ternyinyir tapi tetap sopan ke Instagram kita @p3transtv dengan hashtag Bang Pagi Happy Trans TV 0305. Yes. Hari ini kita harus semangat karena kita menghadirkan bintang tamu yang sangat menginspirasi banget. Betul sekali. Terus kita juga menghadirkan bintang tamu yang katanya nih punya pacar, terus pacarnya masih di dalam, mohon maaf, di tahanan gitu loh. Kenapa Bang Ini Billy? saking setianya nih perempuan nih, gue juga nggak tahu, nggak ngerti deh. Katanya juga dia katanya sebentar lagi mau nikah. Bener Bang Mau Billy. nikah kalau misalkan tuh pacarnya udah keluar dari sel gitu. Siapakah dia Bang Billy? Nanti kita akan kasih tahu. saja. Yang pasti kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama Mami Lambe nih. Oke, langsung aja kita masuk ke Lambe Pagi. Mami. Selamat pagi Mami. Pagi Mami. Pagi Bang Billy. Mami ada berita apa Mam? Aduh, barengan. Jodoh kali kita Mbak Bijan. Benar. Yang Bener, Bang masih rame, katanya kan tadi ada yang mau menikah gitu kan. Ya. Bang Billy bilang kan, ada yang sudah menikah tapi di bawah umur. Ada yang mau menikah tapi di bawah umur. Lah kalau satu sama lain saling cinta gimana Mam? Kita lihat dulu Bang. Oke deh, kita lihat dulu deh. Oke, check it out. Sulawesi Selatan, masalah pernikahan dini tengah jadi trending topik. Sejumlah pasangan belia menikah dengan teman sebayanya. Rasanya baru 2 minggu lalu, pasangan belia Syamsuddin dan Fitria asal Kabupaten Bantaeng bikin geger warga dengan kabar pernikahan dini yang mereka lakukan. Sulawesi Selatan kembali membawa cerita baru dan menambah deretan pernikahan dini di Indonesia. Kali ini, kisah pernikahan dini datang dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan ini kisah pernikahan pasangan Satu dan Rosnia. Bocah laki-laki bernama Satu yang masih berusia 14 tahun ini memang terbilang berani dan bikin warganet geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Selain gadis yang ia nikahi adalah seorang bocah perempuan yang lebih tua 2 tahun di atasnya, gadis itu juga ternyata adalah saudara sepupunya sendiri. Satu dan Rosnia bukanlah pasangan pacaran layaknya pasangan menikah dini lainnya. Faktanya, Satu dan Rosnia masih memiliki hubungan sedarah. Satu sendiri merupakan bungsu dari 6 bersaudara pasangan Daeng Baso dan Daeng Hame. Ia lahir dan besar di Kalimantan Selatan, sementara Rosnia adalah anak dari saudara Hame. Diakui oleh keluarga, pernikahan Satu dan Rosnia memanglah hasil perjodohan, tapi bukan atas dasar paksaan, melainkan karena keduanya diam-diam juga menyimpan rasa suka satu sama lain. Selain itu, ada alasan lain yang tak kalah mengejutkan. Daeng Baso, ayah dari Satu, menyebut bahwa pernikahan ini dilatar belakangi kondisi sang istri ibunda dari Satu yang sakit-sakitan. Sementara 5 anak mereka semuanya sudah menikah dan tinggal jauh dari rumah. Dari lubuk hati yang paling dalam, Daeng Baso ingin istrinya dirawat oleh Rosnia, satu-satunya harapan agar kondisinya membaik. Ini menikah mungkin karena faktor ya. Oke Mami, setahu Mami ini seperti apa Mam? Udah dijelaskan tadi di video itu udah dijelaskan ya bahwa mereka itu masih ada hubungan sepupu. Ya. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua itu nikah karena latar belakangnya dijodohin. Jadi bukan karena keinginan anak-anak ini sendiri, Benar. tapi memang katanya ada rasa suka. Gitu. Kalau menikah Tapi secara umur masih muda banget Mas, sebenarnya nggak etis juga ya Mami ya? Kalau saya Pernikahan nggak dini ya, dukung Mam, sama ya? sekali. Saya tidak mendukung Bang mereka Billy. punya rasa suka tuh seharusnya kan dinasehatin Ya. gitu kan. Tapi ada faktor ketiga juga, Apa? katanya sih ibu dari yang mempelai laki-laki ini udah sering sakit-sakitan, jadi butuh seseorang buat merawat. Oke, apapun bener kan karena ada alasannya. faktor ya Mam ya? Menikah itu karena ada faktor ya? Bang Kenapa, Billy, Bang apapun Bijan? alasannya kalau menurut aku ketika menikah di usia dini itu banyak sekali faktor-faktor yang membuat kerentanan. Apa itu contohnya? saya tuh nggak mendukung deh, saya sangat menyayangkan sekali. Yang pertama, biasanya
kelabilnya emosional loh Mam, itu bisa di pertengahan pernikahan, itu bisa mengalami gangguan yang dahsyat dan belum tentu siap. Ya. Rumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah. Yang kedua, soal masalah keturunan Bang Billy. Oh, Belum gitu. tentu siap di usia muda Ngaruh ya kan, Mbak Mam. Mijan ya? Iya, yang ketiga, apalagi soal sepupu Mam. Kalau mungkin di soal agama boleh, tapi secara genetik dari medis yang saya tahu, itu kan semakin dekat itu masih rawan ya Mam ya? Ya. Gitu. Itu faktor-faktornya. Pikiran kita. Tapi sebenarnya mohon maaf nih, ini pendapat Billy sendiri. Tapi kalau mau soal cinta mah kita nggak bisa ngatur ya. Mungkin kalau dia satu sama lain saling cinta juga nggak tahu apa mungkin karena keterpaksaan atau memang karena cinta. Kalau karena cinta ya udah itu hak mereka satu sama lain gitu sih Mam. Ya udah pokoknya intinya semoga mereka langgeng-langgeng terus sukses dan selalu bahagia buat mereka yang menjadi suami istri itu. Ini bukan yang pertama yang pernikahan dini ya, yang kemarin sempat rame itu karena mereka memang katanya tidurnya nggak ada yang nemenin itu. Ya. Jadi umurnya kan masih di usia-usia sangat muda Bang Billy. Iya, yang kemarin juga Bang Billy sempat diwawancara sama teman-teman media, ada anak bocah juga yang menikah dini gitu. Gitu sih, Mam. Oke, Kalau- Mam. ya, Selanjutnya, oke. Mam, ada postingan apa lagi, Mam? Ini lagi rame-rame ini Bang Billy juga hati-hati ya. Ini hati-hati. Ini ada pelakor yang dilabrak sama istrinya. Wah, oke kita lihat langsung aja, Mam. Kenapa Bang Billy juga loh? Check it Check it out. out. Mam, Mam. itu kenapa, Mam? Saya nggak begitu jelas dengar suaranya itu apa Mam penjelasannya itu? Jadi itu kan memergoki ya, seorang istri itu membawa anaknya memergoki, datengin ke tempat pelakor ini yang lagi bersama suaminya, gitu kan. Itu di Ya. rumah Jadi siapa, Mam? istrinya bilang, ini anakmu, ini anakmu, ini anakmu, gitu. Jadi maksudnya mungkin berusaha menyadarkan bahwa kamu itu laki-laki udah punya anak dan istri gitu. Iya. Kalau mau main-main di luar, ingatlah sama anak dan istri di rumah gitu kan. Yang disayangkan banget bahwa anak-anak itu Mam sebenarnya ya. Betul. Gitu. Jadi anaknya jadi tahu ya. Jadi tahu Kejadian gitu loh, apa Bang. sebenarnya Bener. kedua orang tuanya ya. Bener. Tapi Mam itu pas digerebek di rumahnya siapa ya, Mam ya? Kan di rumahnya yang pelakornya Bil, bukan Oh, Oh. berarti istrinya. tuh suaminya main ke rumah pelakornya gitu maksudnya, Mam? Digerebek sama istri, Iya. istri saja sama anaknya. Iya. Iya. Oh, terus selanjutnya seperti apa, Mam? Setahu Mami? Setahu kita sih ada yang bilang itu kejadian udah kemarin dan sekarang lagi proses cerai atau sedang cerai. Kasihan juga kan akhirnya ujung-ujungnya gara-gara pelakor rumah tangga yang udah baik-baik akhirnya pisahan gitu kan. Sama Betul. tuh pelakor sama peminor, sama itu. Makasih sama loh, Mami. orang. Saya Makasih loh, memang Mami. seorang pendukung pasangan yang sah. Pokoknya pelakor-pelakor dan pebinor. Nah, ini no. ketua pelakor nih, Mam. Nih ketua pelakor datang nih, Mam. Sini, Mami. Halo, selamat pagi. Lagi bahas apa sih? Pelakor, Mami. Siapa lagi yang jadi pelakor? Jadi ada suami istri punya anak, tiba-tiba suami misalnya itu main ke rumah si pelakor. Versinya Mami nih. Tapi ini aja yang rame nih, ada lagi yang rame nih, ada orang di atas panggung, perempuan di atas panggung katanya Digampar. sih digamparin gitu. Ya ini dia videonya, check it out. Satuan Kepolisian Indonesia kembali tercoreng dengan sikap tak terpuji yang dilakukan oleh salah satu anggotanya. Baru-baru ini beredar kembali video tindakan brutal seorang oknum berseragam polisi yang menampar seorang wanita di daerah Blora, Jawa Tengah. Entah apa alasan oknum polisi tersebut tiba-tiba menampar wanita itu. Awalnya seorang ibu terlihat duduk di kursi sambil memasang wajah kesal. Ia sempat terlibat cekcok dengan oknum polisi yang berdiri di hadapannya. Sementara itu terlihat pula beberapa wanita lain yang duduk tak jauh dari ibu tersebut. Korban yang mengenakan kaos berwarna pink ini pun tampak terlihat menengadah
menatap oknum polisi dan seketika itu wajahnya ditampar dengan keras hingga menyebabkan tubuhnya lunglai dan terjatuh ke lantai. Sesaat sang ibu itu terbujur lemas di lantai, suara tangisan balita pun mulai terdengar. Rupanya ada seorang anak kecil ikut menyaksikan peristiwa keji itu. Hingga hari ini tak diketahui pasti alasan peristiwa keji itu terjadi. Nah, Ya, ini sebenarnya kenapa Mami kok bisa Mami. ditampar gitu? Ini sebenarnya masih saudaraan, masih paman ya. Yang polisinya itu sebenarnya masih paman dari perempuan tersebut gitu ya. Oh. Tapi ini paman ada dan penjelasan. ponakan. Ini ada ini rame, Oke. rame. Videonya juga ada, kita lihat. Oke, kita penjelasannya. lihat Nah, ini dan dia. kita baca penjelasannya Mam ya. Ini ya, Pos ulang. Tentang Pak Polisi yang nampar wanita yang lagi viral itu. Ternyata mbak yang ditampar itu mengalami gangguan jiwa. Dan bapak polisi yang menamparnya itu adalah keluarganya. Karena kesal disuruh turun panggung gak mau dan mengancam. Akhirnya Pak Polisinya itu marah dan emosi. Karena di setiap ada hiburan mbak ini selalu naik pentas dan juga pernah menurut tetangganya ini info terbaru. Wong wedok sek di Kampleng kuwi masih saudarane polisine lur. Ibu itu sudah lama stres atau gila, bahkan ibunya sendiri mau dibunuh sama perempuan itu. Para penyanyi yang di panggung pada takut semua. Memang sih tindakan pemukulan itu kurang pas, harusnya diturunkan aja dari panggung. Suamine sendiri saat itu ya nonton lur. Suamine wis gak ngatasi karo bojone dhewe terus pasrah karo sedulure sing polisi iku. Cah cilik sing nangis kuwi yo anake wong wedok sing dikampleng. Sedulur-sedulure kuwi kuwatir yen anake dipateni karo ibuke dhewe sing stres. Artinya apa Mbah? Oke, gini. Gak, artinya dia menjelaskan kalau mereka berdua ini sebetulnya masih saudara. Kemudian pernah juga ini kayak semacam ibunya itu, ibu ini tuh stres karena pernah juga ngancam ibunya buat dibunuh gitu loh. Jadi Mbak Mijan ini selain Mbah dia juga adalah Translator bahasa Jawa. translator bahasa Jawa ya. Spesial Ya, bahasa benar-benar. Jawa. Oke, biar kita lebih tahu apa yang sudah terjadi, kita tanya Mami aja. Mam, Nah, Ya. seperti apa kronologisnya Ya, Mam? kronologisnya kemarin udah klarifikasi dari ini kejadian di Blora. Jadi Kapolres Blora juga udah ngeluarin statementnya juga gitu kan. Memang mereka ini saudara dan yang perempuan ini memang ada masalah gitu Agak- ya. Agak Jadi keterbelakangan sudah ya. sekali bikin kacau naik turun panggung itu sudah sering sekali dan kemudian disuruh diminta baik-baik untuk turun malah dia marah-marah gitu kan. Karena takut mengganggu, mengacau apa, mungkin udah diomongin baik-baik nggak bisa, akhirnya dengan kekerasan itu Iya, untuk tapi menyadarkan. sangat disayangkan kali Mam ya. Walaupun itu susah juga pamannya, kalau- walaupun itu saudaranya, tapi jangan main Bukan, tangan. Mbak Mili masalahnya dia udah dewasa, dikasih tahu nggak bisa, nggak ngerti. Dia kan bisa diseret, kalau nggak bisa di... Tapi Seret ini sapi justru kan. dari Kalau pihak buat aku keluarga yang disayangkan minta itu tolong kayak di sama videoin. mamanya. Iya betul, yang disayangkan Gitu. itu kenapa ada orang yang ngevideoin itu. gimana Mam? Tapi kan tadinya itu ngevideoin, tapi zaman sekarang itu orang tuh sukanya ngevideoin tapi sepotong-sepotong separuh-separuh tanpa kejelasannya. Jadi Benar menimbulkan apa? banget. Salah paham gitu kan. Iya, Kita betul. viralkan apa, kita tanya dulu kronologisnya bagaimana, kejadian sebenarnya bagaimana. Paling nggak kan kita tahu apakah alasan dibalik kejadian tersebut Benar. gitu kan. Benar. Oke. Nah ini juga ada nih, ada yang rame-rame juga nih katanya. Kita lihat dulu aja Gimana, nih, gimana? yang rame-rame siapa. Oke, kita lihat Oke, aja kita Mam. lihat videonya, check it Ceki, out. ceki. Ceweknya pacarnya apa siapa Mam? Tapi dari kedekatannya sih mesra ya? Jangan-jangan Oh, settingan iya, iya. kali. Jangan-jangan set buat dibayar biar naik gitu. Seolah-olah si Krisa tadi udah terkenal banget. Jadi banyak nih penyanyi-penyanyi dangdut skuter yang pengen Enggak. masuk TV. Tapi tadi Mami tahu nggak cewek yang tadi itu siapa namanya yang sama Krisata? Salah satu seorang penyanyi lah katanya sih. Ya udah itu settingan, udah fix itu settingan. Oh. Kenapa itu Mam? Kenapa Mam? Aduh. juga nggak tahu. Tiba-tiba ada rame-rame, ya kan? Karena waktu itu kan ada sahabatnya Billy itu ke gap sama handphone jadul Lambe Turah dengan Iya, Orang amit-amit ini perempuan. di. Sahabat Sahabatnya gue. Sahabatnya Bang Billy, Papi Uya, Mbak Mija, Nikita Mirzani, Nikita kali, Raffi Ahmad. Nikita kayaknya. bertanya-tanya
Nah, sampai Nikita bilang jangan-jangan, ada kata jangan-jangan di situ ya. Jangan-jangan itu bisa iya, bisa enggak kan. Tapi ada yang marah-marah nih, lihat nih. Ada yang marah-marah nih. Oh, ada yang marah-marah. Ada yang Kita marah-marah. lihat. Coba Check it lihat. out. Sedih dan saya nangis kemarin. Kenapa sih sampai ada kata-kata seperti itu gitu? Saya sedih, saya nggak terima aja gitu. Kalau memang saya dibilang yang settingan lah, yang seperti itu saya rasa. Please deh nggak usah ngejudge aku yang gimana kalau sebelum tahu aku gimana. Statement, kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh saudari Nikita Mirzani ya beserta Billy Saputra, ini kami meminta klarifikasi dari mereka berdua. Apa maksud dari kalimat itu sehingga menggiring opini publik seakan-akan klien kami ini Nabila Gomez ini melakukan pensettingan gitu. Dan ini bagi kami adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Kami tunggu sampai 3x24 jam ya. Tapi apabila tidak ada etikat yang baik untuk melakukan klarifikasi terhadap statement-statement yang dilontarkannya, maka mungkin kami akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya. Ayo lo, Bang Billy, ayo lo, Mami Niki, ayo lo. Itu siapa sih? Kita Coba terkenal. lo, ayo lo. Ada yang kenal nggak? Lalu kok bisa masuk TV? Ayo lo. Ini. Klarifikasinya gimana? Klarifikasinya. Coba, Bang Billy Bapak yang gimana? Mami Niki gimana? bersangkutan. Coba. Ayo lo, berdua lo, ayo lo. Tapi aneh ya, tapi ada satu kejanggalan gitu kan. Maksudnya kenapa kucuk-kucuk tiba-tiba ada klarifikasi, ada press conference kayak begitu. Pertama, kedua, kita kayaknya tadi ngomong nggak tahu, nggak kenal ya siapa sih. Sama sekali gue gak tahu tuh orang siapa. Kita Gak apa-apa itu saya dukung. Silakan kalau Eno enggak senang nyebut silakan merek aja saya aja. dukung. Enggak. Iya pasti ada tujuan dan maksud lah. Kan Iyalah. gua selalu menekankan. Mami, gimana ini, Mam? Kalau menurut Mami gimana ini? Gak usah dibahas. Tadi aku lihat Mami juga nggak nyebutin nama lo ya. Tadi aku lihat lo itu. Kronologisnya itu seperti ini gitu kan. Jadi waktu itu kita dapet foto bahwa temennya Bang Billy Krisata ini lagi jalan sama seorang cewek. Kita waktu itu masih belum yakin ceweknya siapa, makanya kita nggak pernah nyebutin namanya siapa kan. Nah dari situ. Tapi karena Mami maaf dipotong, tapi kok itu pere ngerasa sih? Pakai ngomong 3 kali 24 jam. Oh, sekarang aja hari ini. Oke, lanjut dulu kan. Mami mau denger gak omongan dari Bang Billy? Tadi kan kreatif kan briefing, beritanya apa aja. Nah salah satunya berita ini. Lah kok dinaikin? Enggak, ini formalitas doang Bang Billy biar rame aja sedikit. Ya udah kasihan deh, yuk. Ayo. Silakan buat Anda yuk, ramein yuk. Siapa Kasihan tahu? banget ya Allah, ya Robi. Siapa tahu kan bisa nyanyi singlenya dia kan. Tapi di sini tempatnya Iya, Tabayun. tempat Tabayun klarifikasi ya Neng ya. Klarifikasi, Parah betul. lu bilang formalitas Setelah doang. ini kita Demi akan Tuhan formalitas dengarkan doang Bang Billy. Ya udah yuk. klarifikasi dari Mega Bintang Trans TV. Siapa? Sakit hati. Sekong Hetong. Oke Mami Lambe. Ya udah ya. Thank you ya Mam sudah Sama- menemani kita pagi Ya ini. bye-bye Mami. Makasih Mami. Semoga tidak ada lagi yang mau tumpang tenar dari program kita. Apalagi atas nama besar saya, Nikita Mirzani, Billy Saputra, dan Papi Uya. Apa yang akan diklarifikasi oleh dua Mega Bintang pagi-pagi Trans Ya, TV ini? semoga artis-artis abal-abal atau skuter atau apalah itu ya jangan suka merasa ya. Karena kita tidak pernah menyebutkan nama, kenal juga enggak. Mudah-mudahan nonton ya, semoga air matanya jatuh berlinang. Kita dilawan. Sama-sama halu. Oke kalau kayak gitu setelah yang satu ini kita akan kedatangan bintang tamu. Yang katanya nih cewek ini setia banget sama pasangannya. Setia banget. Aku suka dia. Karena katanya, mohon maaf nih pasangannya itu ada di dalam sel gitu. Ya, penjara. Terus kalau katanya si perempuan ini kalau misalkan tuh pacar gue keluar dari sel itu gue bakalan mau menikah insya Allah amin. Insya Dan Allah persiapannya ya. udah oke. Oke berarti kalau kayak gitu jangan kemana-mana buat pemirsa yang di rumah. Setelah yang satu ini kita akan balik lagi tetap di pagi-pagi Pagi-pagi pasti. Ayo lu, Mami Niki, ayo lu.